Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Buburu Nafis dengan NIM 289225595. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk tugas UAS Akuntansi Manajemen dengan dosen Dr. Adelina Suryati, SEMM, SEMAK, Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk materi yang saya ingin bawa yaitu untuk BEP. Apa sih BEP itu? BEP itu adalah break even point atau juga untung dan rugi dalam suatu usaha merupakan sebuah pilihan. Tentu saja, setiap perusahaan pasti menginginkan profit yang laba. Laba itu sendiri bisa dapat diperoleh ketika jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika nanti hasilnya akan rugi, yang dimana jumlah beban yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diterima dalam periode tertentu. Nah, break even point atau disingkat dengan BEP juga merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Dalam posisi tersebut, laba bernilai 0, berarti tidak untung ataupun tidak rugi, atau bagi orang awam banyak dikenal dengan nama balik modal. Kondisi BEP ini bisa muncul apabila perusahaan Anda menggunakan biaya tetap dalam operasionalnya, sedangkan volume penjualannya hanya cukup menutupi biaya tetap beserta biaya variabel yang ada. Dengan begitu, untung rugi perusahaan Anda akan berada dalam posisi titik nol, dan jika pendapatan yang perusahaan Anda hasilkan lebih besar dari biaya tetap dan biaya variabel, maka perusahaan Anda dinyatakan untung. Menurut para ahli, yang pertama Mulyadi, BEP diartikan sebagai impas, yakni keadaan di mana usaha tidak mendapat laba tapi juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, usaha tersebut dikatakan impas apabila jumlah pendapatannya sama dengan jumlah biaya, atau jika laba kontribusi digunakan untuk menutup biaya saja. Yang kedua, harahap. Break even point adalah kondisi atau kinerja perusahaan di mana tidak adanya laba dan tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, semua biaya yang sudah dikeluarkan bisa tertutup dari pendapatan suatu produk. Yang ketiga, purba. Menurut purba, BEP adalah hal yang berdasar suatu pernyataan yang seperti berapa jumlah unit produksi yang seharusnya bisa dijual untuk menutup biaya yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Yang keempat, SIGIT. BEP merupakan tingkat penjualan yang dibutuhkan sebagai penutup dari total biaya operasional yang dikeluarkan. Menurutnya, BEP adalah laba sebelum adanya bunga dan pajak atau earning before interest. Yang kelima, RONI. BP adalah sarana dalam manajemen yang bertujuan untuk mengetahui titik hasil penjualan apakah sama dengan biaya. Alhasil perusahaan tidak mempunyai keuntungan dan juga kerugian. Yang keenam, Herjanto. BEP merupakan analisis yang mempunyai tujuan untuk menemukan kurva dalam biaya dan pendapatan yang senilai. Jadi tidak heran jika disebut sebagai titik pulang pokok. Nah, ini ada fungsi BEP. BEP memiliki fungsi untuk mengefisiensikan apa yang diproduksi guna mendapatkan keuntungan yang optimal.
Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan fungsi dari BEP antara lain. Yang pertama, menentukan besaran volume barang. BEP memiliki fungsi untuk menentukan besaran volume barang yang akan diproduksi setelah dapat menentukan volume produksi. Maka dengan BEP, pengusaha bisa menentukan memproyeksikan laba dari perusahaan. Yang kedua, memudahkan untuk menentukan langkah. Seorang pebisnis atau pengusaha juga bisa menentukan langkah yang efisien untuk kedepannya. Contohnya, menentukan langkah yang untuk mengurangi beban yang dianggap tidak perlu dalam kinerja pada perusahaan. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat BEP terlebih dahulu. Yang ketiga, mengetahui perubahan nilai keuntungan. Fungsi dari BEP berperan tinggi dalam mengetahui perubahan nilai keuntungan yang mungkin saja terjadi jika terjadi suatu perubahan harga dari produk. Hal ini sebenarnya didapatkan dari pengertian bahwa nilai BEP dan harga produk yang dijual berada dalam satu garis linear. Oleh sebab itu, jika salah satu poin dalam definisi tersebut tinggi, maka poin lainnya yang berada dalam garis tersebut juga akan tinggi. Dasar-dasar BEP. Yang pertama, bahan utama dalam perhitungan BEP ini merupakan biaya tetap atau fixed cost dan biaya variable cost. Apabila muncul suatu perubahan selama produksi, maka tidak berpengaruh pada nilai biaya tetap atau fixed cost dan tetap konstan. Yang ketiga, munculnya perubahan volume dari kapasitas produksi tentu saja berpengaruh pada nilai biaya variabel keseluruhannya. Yang keempat, jika nilai jual barang tetap, maka selama analisis dilakukan tidak akan memunculkan perubahan harga jual yang ditetapkan. Yang kelima, jika dilihat dari perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan akan selalu dianggap sudah habis terjual. Yang keenam, menghitung BEP berlaku untuk satu produk. Jika perusahaan melakukan produksi secara massal, maka diperlukan persamaan hasil penjualan setiap produk. Dan juga ada manfaat dari BEP. Yang pertama, membantu perusahaan atau pebisnis untuk mengambil langkah yang lebih efisien. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa BEP merupakan salah satu cara untuk menghitung apakah suatu produk yang dijual bisa menguntungkan perusahaan atau tidak. Oleh sebab itu, dengan menghitung BEP, maka perusahaan akan menjadi lebih mudah dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan agar perusahaan menjadi lebih berkembang dan maju. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi perusahaan akan lebih mudah untuk ditingkatkan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi pengusaha untuk selalu menggunakan BEP dalam menghitung suatu barang produksi. Yang kedua, dapat membuat estimasi waktu balik modal. Manfaat kedua dari menghitung BEP pada suatu perusahaan adalah pengusaha menjadi lebih mudah dalam menentukan estimasi waktu untuk balik modal. Benar sekali, setiap pengusaha atau pebisnis pastinya menginginkan untuk balik modal. Dengan menghitung BEP, maka pebisnis bisa menghitung perputaran penjualan suatu produk sehingga bisa mengetahui kapan waktu untuk balik modal, entah itu dalam hitungan tahun atau bulan. Dengan begitu, pengusaha atau pebisnis bisa menumbuhkan perusahaan. Bahkan dengan BEP, bisnis bisa menjadi lebih mudah untuk menentukan kapan membutuhkan investor. Yang ketiga, profitabilitas dalam suatu bisnis. Manfaat yang ketiga dari BEP adalah dapat meningkatkan profitabilitas dalam suatu bisnis. Hal ini dapat terjadi karena dengan menghitung BEP, maka perusahaan menjadi lebih mudah dalam melakukan analisa keuntungan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa BEP dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian dari suatu perusahaan. Selanjutnya, komponen yang membentuk BEP. Yang pertama, biaya tetap.
Jenis biaya yang tidak berubah atau statis dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi, atau bahasa gampangnya bisa diartikan sebagai biaya yang harus dihitung meskipun saat itu bisnisnya sedang mengalami penurunan dalam penjualan atau tidak memproduksi sesuatu. Yang kedua, biaya variabel. Jenis biaya yang angkanya tidak tetap atau bisa dibilang dengan bisa berubah tergantung dari tingkat produksi yang sedang dilakukan. Tingkat produksi dan biaya variabel akan selalu sama dan berkaitan. Contoh dari variabel cost ini antara lain bahan baku, beban listrik, air, dan lain-lain. Yang ketiga, harga jual. Hal ini didapatkan dari semua biaya yang diperlukan dalam memproduksi sesuatu barang, ditambah dengan keuntungan yang ingin didapatkan. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari seluruh penjualan produk atau jasa. Jumlah pendapatan tersebut dilakukan berdasarkan harga jual dikali dengan jumlah produk yang berhasil tembus dijual di pasaran. Yang kelima, laba. Komponen pembentukan BEP yang terakhir tidak jauh dari nama keuntungan. Cara menghitung keuntungan atau laba ini dengan sisa penghasilan yang didapat dikurangi oleh biaya tetap dan biaya variabel. Faktor peningkat BEP. Yang pertama, peningkatan penjualan. Saat terjadinya peningkatan penjualan oleh konsumen, dapat diartikan sebagai permintaan yang lebih tinggi. Untuk menanggapi hal tersebut, maka perusahaan tentu perlu meningkatkan aktivitas produksinya. Pada akhirnya, BEP akan mengalami kenaikan untuk menutupi biaya penambahan produksi tersebut. Yang kedua, biaya produksi meningkat. Biaya produksi yang meningkat ini juga bisa menjadi beberapa faktor yang melonjakkan BEP. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri sebagai pebisnis saat permintaan produk atau penjualan pelanggan tetap sama. Namun biaya variabelnya saja yang meningkat. Tidak hanya biaya produksi, BEP juga bisa meningkat akibat adanya kenaikan biaya sewa gedung, gaji karyawan, ataupun biaya utilitas. Yang ketiga, perbaikan peralatan. Faktor lainnya yang bisa meningkatkan BEP itu adalah perbaikan alat, termasuk masalah pada produksi. Saat hal itu terjadi, kenaikan BEP juga terjadi. Itu semua karena jumlah target unit yang tidak bisa diproduksi sesuai waktu yang telah ditentukan. Peralatan yang gagal beroperasi atau menghasilkan produk yang gagal juga bisa berujung pada meningkatnya biaya operasional, sehingga titik impasnya menjadi lebih tinggi. Cara mengurangi BEP. Agar bisnis Anda dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi, maka nilai BEP harus diturunkan. Berikut adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi nilai BEP antara lain. Yang pertama, menaikkan harga produk. Langkah ini sebenarnya yang jarang sekali digunakan karena para pebisnis rata-rata takut kehilangan customer-nya. Namun, untuk mengurangi nilai BEP, untuk meningkatkan profitabilitas, baiknya Anda perlu mempertimbangkan lebih dalam mengenai menaikkan harga jual suatu produk ini ke masyarakat luas. Yang kedua, melakukan outsourcing. Profitabilitas merupakan kemampuan pebisnis dalam menghasilkan profit dalam periode tertentu dengan meningkatkan penjualan, aset, dan modal tertentu. Profitabilitas ini dapat meningkat jika pebisnis memilih untuk melakukan outsourcing, yang mana cara ini dapat digunakan untuk membantu dalam mengurangi biaya produksi ketika volume produksi meningkat. Rumus dari BEP. Untuk menghitung nilai BEP ini, Anda bisa menggunakan dua rumus yang berbeda, yaitu berdasarkan unit atau berdasarkan nominal. Rumus BEP unit ini akan membantu Anda untuk mengetahui berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk mencari titik tengah atau titik impas. Sedangkan rumus BEP nominal ini yang akan membantu Anda untuk mengetahui berapa banyak nilai penjualan yang dicapai
untuk mencapai titik tengah atau titik impas. Berikut merupakan rumus BEP yang bisa Anda gunakan, yaitu BEP sama dengan total biaya tetap atau dalam kurung harga jual produk per unit dikurangi biaya variabel unit produk tutup kurung. Sedangkan rumus BEP nominal adalah sebagai berikut. BEP sama dengan total biaya tetap atau buka kurung 1 minus biaya variabel unit produk atau harga jual produk per unit. Cara menghitung BEP. Setelah mengetahui kedua rumus BEP, maka selanjutnya cara menghitung BEP dengan mengaplikasikan rumus-rumus tersebut ke dalam data-data penjualan atau produksi Anda. Agar lebih jelasnya, berikut ini terdapat ilustrasi cara menghitung BEP yang sangat mudah untuk dipahami. Mimi memiliki bisnis kantin sekolah. Biaya tetap yang dibutuhkan oleh bisnisnya ialah sejumlah 10 juta per bulan. Biaya variabel per unit produknya adalah 10.000. Sedangkan harga jual makanan tersebut adalah 20.000. Maka, cara menghitung BEP bisnis Mimi adalah sebagai berikut. BEP unit. BEP sama dengan 10 juta per 20.000 dikurangi 10.000, dengan hasilnya BEP menjadi 1000 unit. Dan untuk ilustrasi di atas mengartikan untuk mencapai titik impas di mana bisnis Mimi tidak akan mengalami kerugian jika Mimi harus memproduksi sekitar 1000 box makanan dalam 1 bulan. BEP nominal. BEP nominal yaitu sama dengan 10 juta per 1 minus 10.000 atau 20.000. BEP menjadi 20 juta. Arti dari ilustrasi di atas adalah agar bisnis kantin Mimi mampu mencapai titik impas dengan melakukan penjualan senilai 20 juta setiap bulannya. Nah, ini ada contoh kasus, yaitu untuk fried chicken saya sendiri, Dimas, memiliki modal biaya tetap. Saya memiliki modal biaya tetapnya sebesar 10 juta. Untuk setiap ayam yang diproduksi, ayam tersebut harus mengeluarkan biaya 8.000 dan dijual dengan harga 20.000. Berdasarkan uraian tersebut, berapa BEP yang harus dicapai oleh fried chicken Dimas? Jika dihitung menggunakan rumus BEP untuk mengetahui jumlah unit penjualan, maka 10 juta per 20.000 dikurangi 8.000. 10 juta dibagi 12.000 sama dengan 834 unit. Jika dihitung menggunakan rumus BEP untuk mengetahui jumlah nilai rupiah, maka dari itu 10 juta dikurangi per 20.000 kurang 8.000 dikali 20.000 dengan total 10 juta per 12.000 kali 20.000 dengan total bayarnya 16.666.600. Dengan demikian, untuk berada pada titik BEP, fried chicken Dimas harus menjual 834 potong ayam atau mengumpulkan nilai penjualan sebesar 16.666.600 rupiah. Untuk kesimpulannya, perhitungan break-even point ini tentu saja memiliki banyak keuntungan bagi para pengusaha untuk mengantisipasi sebuah kerugian yang didapatkan jika yang terjadi mengetahui nilai BEP dan dari hasil perhitungan tersebut mengalami penurunan pada penjualan suatu produk dan dapat mengetahui sebuah prediksi kapan waktu balik modal. Teknik BEP ini dapat juga mengambil langkah-langkah yang penting seperti membuat variasi sebuah produk atau mengembangkan inovasi sampai dengan sifatnya operasional untuk membantu menghasilkan keuntungan atau profitabilitas yang maksimal.
Selain itu, perhitungan BEP ini sangatlah penting karena hasil akhirnya akan membantu para pebisnis untuk menentukan sebuah harga jual produk dan dapat menentukan keuntungannya atau laba dengan menambahkan nilai profit yang sangat tinggi. Berikut untuk presentasi saya. Mohon maaf jika mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan materi, mohon harap dimaklumin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.